Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, terutama bagi saya sendiri. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk saya dalam rangka memberikan sedikit ilmu kepada kalian yang telah menonton video saya pada kali ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja, saya Ashifa Khairun Nisa dengan NIM 2214020048. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah hadis tarbawi, yaitu materi yang ke-12, hadis tentang persaudaraan muslim. Langsung saja, poin yang pertama yaitu hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad. Baiklah, itu poin yang pertama, yaitu hadisnya yang berbunyi pada materi yang ke-12 ini, hadis tentang persaudaraan muslim. Baik, yang kedua, terjemahan hadisnya. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhai dari keduanya, yaitu Abdullah Umar dan ayahnya Umar bin Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, seorang muslim adalah muslim lainnya. Tidaklah dia berbuat zalim dan tidak pula dia menyusahkannya atau membiarkannya. Siapa yang ada pada kebutuhan hajat saudaranya adalah Allah akan memenuhi kebutuhannya, dan siapa yang menyusahkan beban dari saudaranya, maka beban dari saudara muslim lainnya adalah Allah akan memberikan kemudahan dalam beban-beban berat pada hari kiamat. Dan siapa yang menutup aib saudara muslim adalah Allah akan menutup aib-aibnya serapat-rapat mungkin pada hari kiamat.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad. Baiklah, yang ketiga yaitu terjemahan hadis dari perkatanya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridai dari keduanya, yaitu Abdullah Umar dan ayahnya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah muslim lainnya. La yazlimuhu, tidaklah dia berbuat zalim kepadanya, wala yuslimuhu, dan tidak pula dia menyusahkannya atau membiarkannya. Man kana fi hajati akhihi, siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, kanallahu fi hajatihi, adalah Allah akan memudahkan kebutuhan darinya. Wa man farraja an muslimin, dan siapa yang menyusahkan, wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menyusahkan dari beban-beban berat pada saudaranya, farrajallahu anhu biha, Allah menyusahkan kembali beban-beban beratnya, kurbatan min kurbi, beban-beban berat dari beban yang lainnya, yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Yaitu Allah akan memberikan kemudahan dalam perbuatan yang ada di dalam dirinya, beban-beban berat pada hari kiamat. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutup aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutup aib-aibnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, dan Imam Ahmad. Baiklah, yang keempat yaitu penjelasan hadis. Hadis ini bahwasanya menjelaskan tentang bagaimana hubungan relasi seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang muslim itu adalah saudara. Bisa seperti saudara kandung, atau mendekati saudara kandung, atau bisa lebih hubungannya dari saudara kandung. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu sangat dekat, atau mungkin lebih dekat daripada itu. Yang karena satu sama lain adalah saudara, kerabat, orang dekat, maka diajarkan berikutnya agar satu sama lain itu jadi ada saling menyusahkan, tetapi satu sama lain itu saling menguatkan, saling membantu. Ada beberapa hal yang disebutkan di hadis ini, bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya
yang mereka itu adalah bersaudara. Yang pertama disebutkan la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak berbuat zalim dan tidak pula dia berbuat aniaya terhadap saudaranya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyusahkan orang lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang menyusahkan atau perbuatan yang tidak peduli terhadap saudaranya. Dia tidak boleh menyakiti dan tidak juga boleh membiarkan dalam kesulitan atau masalah. Jadi tidak boleh begitu. Kemudian disebutkan juga seorang muslim itu terhadap muslim lainnya harus berperan serta atau membantu orang lainnya itu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang berusaha membantu, menolong, melibatkan diri terhadap pekerjaan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, tentu saja kebutuhan itu tidak butuhkan dan itu baik dia bantu, maka Allah lah yang membantu orang yang menolong tadi itu untuk memenuhinya. Jadi dia suka membantu orang lain, Allah yang akan membantu dia. Kemudian disebutkan wa man farraja an muslimin kurbatan, dan siapa yang meringankan dari kesusahan orang muslim dari suatu beban. Kalau yang pertama yaitu orang yang membantu mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau sekarang yaitu dia terimpit dari kesusahan, mengalami kesusahan. Kemudian dia lapangkan, dia membantu melapangkan itu. Mungkin dengan bantuan pikiran, tenaga, keuangan dan lainnya, itu juga ditekankan dari hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya. Farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Maka sebagai gantinya Allah akan melapangkan dia dari satu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan yang dialami pada hari kiamat. Jadi di akhirat dia akan dibantu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan dimaknai pula kalau begitu balasannya di akhirat saja. Tidak begitu, disebutkan di akhirat di situ di hari kiamat itu puncak daripada bantuan itu. Karena kesusahan tertinggi itu adalah kesusahan yang di hari kiamat. Ketika itu pada akhirat seseorang tidak bisa mengandalkan orang lain. Bahkan orang tuanya sendiri saja atau anaknya sendiri seperti yang disebutkan pada ayat atau hadis lain. Kemudian lagi seorang muslim dalam berhubungan itu dijelaskan juga tidak boleh membuat susah dengan jalan mengungkapkan aib-aib yang selama ini ditutup. Jadi seseorang tidak boleh membongkar kebohongan, kejelekan atau kesusahan orang lain kepada orang yang lainnya, orang muslim lainnya. Sebenarnya tidak mesti mengetahui. Kalau begitu ada yang mesti mengetahui, ada yang tidak. Tetapi ada di dalam kesempatan khusus, misalnya dia berbuat jahat, diadali, kemudian dia menjadi saksi. Ini boleh karena menjelaskan keadaan. Tetapi dalam pergaulan secara umum itu tidak dibenarkan. Dan disebutkan dalam hadis lagi yaitu man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membongkar aib-aibnya yang telah dilakukan pada di dunia. Dan yang kelima yaitu terakhir kaitan hadis tentang pendidikan. Hadis ini sesungguhnya erat kaitannya dengan pendidikan. Secara tema hadis ini membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini dijelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak seorang muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip pergaulan berakhlak
berelasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang pertama, prinsip itu adalah pergaulan sesama muslim itu dilandasi dengan asas persaudaraan. Jadi bergaulnya itu laksana saudara, bukan dengan orang lain. Jadi tentu saja dia akan beda bergaul dengan orang lain. Yang kedua, dalam prinsip pergaulan antara sesama seorang muslim itu adalah saling menolong, saling membantu dan tidak menyakiti. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak berbuat zalim, tidak pula menyusahkan atau membiarkannya dalam kesusahan. Man kana hajati akhihi, membantu saudaranya yang memiliki kebutuhan tertentu. Wa man farraja an muslimin kurbatan, dia lapangkan dari kesusahan. Malahan disebutkan juga wa man satara musliman, bahwasanya seorang muslim itu harus melindungi agar aib seseorang itu tidak terbuka, apalagi dia sendiri tidak membukanya. Jadi hubungan itu didasarkan untuk saling menolong, saling membantu, tidak saling menyusahkan satu sama lain. Kemudian prinsip ketiga, setiap muslim itu walaupun ini adalah pergaulan atau muamalah, tapi itu adalah bernilai ibadah, mesti dia pahami. Tapi setiap akhlak seseorang itu dia akan menikmatinya sendiri. Jadi bagaimana dia berakhlak pada orang lain, begitulah perlakuan yang dia terima kalau dia itu fi hajati akhihi, dia itu membantu orang lainnya. Kanallahu fi hajatihi, Allah akan membantu dia. Jadi perbuatan baik itu akan dia nikmati sendiri kalau dia melapangkan orang lain, dan begitu juga menutup orang lain. Itu hubungan dari pergaulan seorang muslim dengan muslim lainnya erat pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi yang ke-12 ini tentang hadis tentang persaudaraan muslim. Apabila ada kesalahan kata dalam video saya pada kali ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.